Pertempuran melewati langit. Audiobook novel silat. Episode 237. Bab 1267 Penumpukan 4 segel. Niat membunuh menyebar ke seluruh alun-alun besar. Tekanan Douki yang besar dan kuat turun dari langit, menyebabkan cukup banyak ahli merasa takut di hati mereka. Xiao Yan melirik hantu tua Zhai Xing, Huang Xuan dan yang lainnya, yang bergegas mendekat dengan niat membunuh yang melonjak. Sebuah pemikiran terlintas di benaknya. Ke-11 boneka di sampingnya membentuk formasi dengan kecepatan seperti kilat. Dengan transfer energi, warna emas gelap dari boneka surgawi dengan cepat menjadi cerah. Serahkan Huang Xuan ke boneka setan langit. Saya akan menangani hantu tua Zhai Xing. Anda semua akan bertanggung jawab untuk memblokir pakar lainnya. Pertempuran hebat akan terjadi hanya dengan percikan api. Ekspresi Xiao Yan juga serius saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Mengapa saya tidak menahan hantu tua Zhai Xing? Orang tua itu terlalu kuat, dokter peri kecil ragu-ragu sejenak. Meskipun dia cukup percaya diri terhadap Xiao Yan, dia jelas menyadari kekuatan hantu tua Zhai Xing. Sebelumnya, Xiao Yan pada dasarnya tidak memiliki kemampuan untuk membalas di tangan Xiao Yan. Meskipun pada akhirnya dia berusaha sekuat tenaga dan mempertaruhkan nyawanya untuk menggunakan api teratai pemusnahan, hal itu juga mengakibatkan Xiao Yan menderita cedera serius yang memerlukan waktu 1 tahun untuk sembuh total. Tenang. Dou Zong Bintang 2 dan Dou Zun Bintang 1 adalah dua konsep yang sangat berbeda. Xiao Yan tersenyum tipis menghadapi kekhawatiran dokter peri kecil. Saat itu, dia memang bukan tandingan hantu tua Zhai Xing. Sekarang, namun, bukanlah hal yang mudah bagi yang terakhir untuk mengalahkannya. Dokter peri kecil tidak berkata apa-apa lagi saat dia melihat desakan Xiao Yan. Dia menyadari karakter Xiao Yan. Yang terakhir ini tidak sengaja bertindak berani. Karena dia memiliki kepercayaan diri, sepertinya tidak ada yang salah. Kalau begitu, hati-hati. Melihat banyak ahli yang telah tiba di tengah derasnya suara angin dari berbagai tempat, dokter peri kecil menganggukkan kepalanya sedikit. Matanya bertukar pandang dengan Tian Huo Zunse dan yang lainnya. Setelah itu, tubuhnya bersinar dan dia muncul di langit yang jaraknya 100 meter. Douki megah melonjak dan sepenuhnya memblokir para ahli dari suku surga setan Phoenix dan pavilion petir angin. Dia membiarkan hantu tua Zhai Xing dan Huang Xuan melewatinya dengan cepat. Xiao Yan, jika kamu bukan tandingannya, kamu harus berteriak. Saya akan melakukan yang terbaik untuk datang dan membantu Anda. Tang Zhen berbicara dengan suara yang dalam. Setelah itu, tatapan tajamnya beralih ke Bing He Zunse, yang perlahan berjalan di udara. Kakinya menginjak ruang kosong. Ruang menjadi terdistorsi dan dia muncul di depan Bing He Zunse. Xiao Yan mengangguk sambil melihat punggung Tang Zhen. Dia menjentikkan jarinya dan boneka surgawi di sampingnya, yang telah menyerap kekuatan 10 boneka lainnya, disertai dengan suara angin yang membelah saat ia melesat dengan kecepatan kilat. Akhirnya, ia memblokir Huang Xuan itu. Xiao Yan, sebaliknya, menggunakan sepasang mata yang tenang untuk menatap hantu tua Zhai Xing, yang melangkah di udara kosong dan muncul di hadapannya dalam beberapa kilatan. Kali ini, aku tidak akan memberimu kesempatan lagi untuk berjuang. Wajah hantu tua Zhai Xing dipenuhi dengan ekspresi buas. Awalnya, dia memiliki banyak kesempatan untuk menghabisi Xiao Yan dengan cepat saat itu di aula cabang aula jiwa. Dou Zong Bintang 9 adalah keberadaan seperti semut di matanya. Namun, dia tidak menyangka keberadaan seperti semut ini akhirnya menyebabkan dia harus membayar harga yang begitu kejam. Penghinaan karena lengannya patah akan menyebabkan kebencian di hatinya terhadap Xiao Yan menjadi semakin padat setiap kali dia mengingatnya. Ini bukan keputusanmu. Xiao Yan tersenyum. Kedua tangannya tiba-tiba membentuk banyak segel aneh. Bayangan berlalu sebelum berhenti beberapa saat kemudian. 3 perubahan misterius api langit. Perubahan pertama. Perubahan kedua. Perubahan ketiga. Setelah 3 teriakan tajam keluar dari mulutnya, jubah Xiao Yan langsung berkibar meski tidak ada angin. Auranya juga tiba-tiba naik dengan kecepatan seperti roket pada saat ini. Sesaat kemudian, akhirnya berhenti perlahan. Pada saat ini, auranya tiba-tiba mencapai Dou Zun Bintang 3 atau lebih.
Di kelas Douzong, Xiao Yan mampu meningkatkan kekuatannya sebanyak 5 bintang saat dia menggunakan 3 perubahan misterius api langit. Namun, jarak antara setiap bintang di kelas Douzun jauh dari jarak di kelas Douzong. Oleh karena itu, meskipun Xiao Yan telah mempraktikkan teknik rahasia ini sampai dia sangat akrab dengannya dan memanfaatkan kekuatan 3 jenis api surgawi, kekuatannya hanya meningkat sekitar 2 bintang. Semakin kuat, semakin buruk efek yang bisa diperoleh dari 3 perubahan misterius api langit. Xiao Yan sedikit mengernyit saat dia merasakan lautan luas dan perkasa seperti Douki di dalam tubuhnya. Dia tampak sedikit tidak puas. 3 perubahan misterius api langit yang dikeluarkan oleh 3 jenis api surgawi, teknik rahasia ini sepertinya diciptakan khusus untuknya. Tang Zhen tidak jauh dari situ juga merasakan perubahan pada Xiao Yan. Wajahnya tanpa sadar sedikit gemetar. Dengan kekuatannya saat ini, jika dia menggunakan 3 perubahan misterius api langit, kekuatannya hanya bisa sedikit diperkuat bahkan dengan 9 naga petir api yang ditambahkan ke dalamnya. Dia bahkan hampir tidak bisa meningkatkan kekuatannya sebesar bintang. Namun, teknik rahasia ini mampu menunjukkan efek seperti itu di tangan Xiao Yan. Hal ini membuatnya terdiam. Sepertinya hanya sedikit dalam sejarah lembah api yang terbakar yang pernah mencapai efek seperti itu. Namun, jika Tang Zhen, yang menghela nafas dalam hatinya, menyadari ketidakpuasan Xiao Yan saat ini, kemungkinan besar dia akan berpikir untuk mencari tanah dan memasukkan dirinya ke dalamnya. Di seluruh benua, sepertinya hanya Xiao Yan saja yang mampu menggunakan 3 perubahan misterius api langit untuk meningkatkan kekuatannya sebesar 2 bintang kelas Douzun. Namun, ini akan berhasil. Xiao Yan dengan lembut mengepalkan kedua tangannya. Kekuatan mengerikan masih melekat di telapak tangannya. Hal ini menyebabkan Xiao Yan memiliki keinginan untuk menghancurkan ruang itu sendiri. 3 perubahan misterius api langit lembah api yang terbakar. Hantu tua Zai Xing juga mengerutkan alisnya ketika dia merasakan gelombang Douki di dalam tubuh Xiao Yan. Dia segera tertawa dingin. Douzun bintang 3 saja. Tidak pantas bagimu untuk bertindak penuh kemenangan di depan diriku yang dulu. Meskipun hantu tua Zai Xing berbicara seperti ini, dia tidak lagi berani meremehkan Xiao Yan sedikit pun. Dia melambaikan lengan bajunya, hanya untuk mendengar suara, dentang, yang jelas. Segera, lebih dari selusin rantai hitam terlepas dari lengan hantu tua Zai Xing seperti ular berbisa yang meninggalkan lubangnya. Rantai hitam pekat ini sangat menakutkan. Dalam sekejap, mereka telah menembus udara kosong. Kepala tajam mereka seperti lembing yang dengan keras meluncur menuju titik fatal di sekitar tubuh Xiao Yan. Rantai jiwa, kunci jiwa. Hantu tua Zai Xing memasang ekspresi muram. Dia menjentikkan jarinya. Orang bisa melihat rantai hitam gelap mengelilingi Xiao Yan dengan cara yang aneh. Itu membentuk formasi yang tidak biasa saat melakukannya. Kekuatan isap yang tidak biasa muncul saat kabut hitam menyebar. Di bawah kekuatan isap ini, Xiao Yan tiba-tiba menemukan bahwa jiwa di antara alisnya benar-benar bergetar saat ini. Xiao Yan mengerutkan alisnya saat dia merasakan perubahan ini. Kakinya menginjak udara kosong. Api ungu kecoklatan menyapu tubuhnya ke segala arah. Segera, ia dengan kejam menempelkan dirinya pada rantai hitam. Segera setelah itu, banyak petikan tajam terdengar dari dalam rantai. Trik kotor ini tidak berguna untukku. Kilatan dingin melintas di mata Xiao Yan. Dia muncul di atas kepala hantu tua Zai Xing beberapa saat kemudian. Dengan tinju, seorang penguasa yang berat muncul. Ia meretas ke bawah dengan marah tanpa ragu-ragu. Tsunami yang membelah api. Terang. Sosok hantu tua Zai Xing tidak bergerak saat penguasa berat itu mendarat. Lebih dari selusin rantai hitam gelap tiba-tiba keluar dari lengan bajunya. Itu dengan cepat berputar di atas kepalanya. Setelah itu, terimalah dengan paksa penggaris yang berat itu. Kekuatan pantulan yang kuat mengguncang Xiao Yan hingga dia mundur 2 langkah. Kamu telah meningkat pesat. Namun, ini masih belum cukup, hantu tua Zai Xing perlahan mengangkat kepalanya. Wajah keriputnya menunjukkan senyuman garang saat dia berbicara dengan nada tegas. Kali ini, kamu tidak lagi diberi kesempatan untuk berjuang. Tangan bintang besar jaring padat. Setelah tawa ganas hantu tua Zai Xing terdengar, Xiao Yan tiba-tiba menyadari bahwa ruang ini tiba-tiba menjadi sangat terdistorsi.
Lingkungan sekitar berubah dengan cepat. Dia sepertinya berada di luar angkasa di mana bintang-bintang di sekitarnya berkelap-kelip. Mati! Ekspresi hantu tua Zhaixing gelap dan dingin. Tangannya mengarah ke Xiao Yan dari kejauhan sebelum mengepalkannya dengan erat. Orang bisa melihat ruang angkasa bergoyang dengan cepat. Itu berubah menjadi tangan bintang besar yang ditutupi dengan titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Ia menyambar dengan kuat ke arah Xiao Yan. Ruang angkasa runtuh kemanapun tangan besar itu lewat, memperlihatkan lubang hitam pekat. Ini sebenarnya adalah tangan bintang besar jaring padat. Orang tua ini, dia benar-benar melepaskannya setelah bentrokan. Xiao Yan sepertinya tidak akan menjalani masa-masa yang mudah. Ini adalah salah satu pukulan mematikan dari hantu tua Zhaixing. Alun-alun ini tidak kekurangan beberapa orang yang mengetahui barang-barang mereka. Oleh karena itu, mereka terkejut ketika melihat ruang berbintang terbentuk di sekitar tubuh Xiao Yan dan segera bergumam pada diri mereka sendiri. Ekspresi Xiao Yan menjadi sangat serius saat dia melihat tangan bintang yang sangat besar itu. Dia bisa merasakan bahwa apa yang disebut tangan bintang besar jaring padat ini jelas merupakan jurus pembunuh yang sangat kuat dari hantu tua Zhaixing. Tampaknya setelah menderita kekalahan terakhir kali, lelaki tua ini sudah memahami bahwa menyelesaikan pertempuran dengan cepat adalah cara terbaik untuk memperoleh kemenangan. Hah! Udara di sekitarnya terkunci sepenuhnya. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam. Ia memang tidak menyangka akan langsung memasuki fase pertarungan hidup dan mati bahkan sebelum pemanasan dimulai. Orang tua ini kini telah belajar menjadi pintar. Xiao Yan menekan riak di hatinya. Tangannya membentuk segel dengan kecepatan seperti kilat. Banyak gambar setelahnya muncul. Douqi di dalam tubuhnya juga mengikuti pembuluh darah di lengannya dan melonjak seperti air banjir. Buka segel gunung. Segel pembalik laut. Membalikan segel tanah. Ketiga segel itu saling melengkapi saat ekspresi Xiao Yan menjadi lebih merah. Cahaya terang samar-samar terlihat di telapak tangannya. Energi yang menakutkan juga menyebabkan ruang tersebut berulang kali retak dan membentuk banyak garis retakan hitam gelap. Itu tidak cukup. Penumpukan ketiga segel tersebut memiliki kekuatan yang mampu menghancurkan gunung. Namun, Xiao Yan hanya menggelengkan kepalanya. Ini saja tidak cukup untuk melawan serangan mematikan dari hantu tua Zhaixing. Segera, udara keruh keluar. Segel tangannya berubah sekali lagi. Segel pemakaman langit. Segel cahaya energi seukuran telapak tangan sekali lagi muncul secara tiba-tiba. Segera, itu diam-diam bergabung ke dalam tiga segel sebelumnya di depan ekspresi ungu Xiao Yan. Dengan tumpukan segel pemakaman langit, segel cahaya energi segera bergetar hebat. Cahaya bersinar mekar dan lapisan kristal aneh perlahan menyebar dari permukaan segel cahaya. Setelah itu menutupi segel cahaya sepenuhnya. Keterampilan segel dewa, 4 segel bertumpuk. Ekspresi panas muncul di mata Xiao Yan saat dia melihat segel tangan kristal indah di tangannya. Segel keterampilan dewa adalah salah satu skill tingkat tinggi di klan Gu. Jika kelima segel itu ditumpuk satu sama lain, dikabarkan memiliki kekuatan yang sebanding dengan skill Dou kelas Tian. Sungguh mengherankan kekuatan apa yang bisa dicapai oleh keempat segel yang ditumpuk satu sama lain ini. Bab 1268 Pertempuran Berdarah. Tangan lapisan kristal cemerlang tergantung di telapak tangan Xiao Yan. Tekanan energi yang kuat menyebar darinya, menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar hebat. Pergi. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam sambil menjentikkan jarinya dengan lembut. Jejak tangan kristal itu bergetar dan terdengar jeritan pelan. Segera, ia memunculkan ekor cahaya saat menembus jarak dan menembak secara eksplosif. Dalam sekejap, ia bertabrakan dengan tangan bintang besar itu. Wajah hantu tua Zhaixing tampak galak. Sebuah pemikiran terlintas di benaknya dan tangan bintang besar itu dengan kejam menabrak cahaya kristal. Cahaya kristal ini mungkin cukup kuat tetapi dia cukup percaya diri dalam serangan ini. Mengingat kekuatan Xiao Yan, selama dia tidak menggunakan teratai api yang menakutkan itu, hantu tua Zhaixing memiliki keyakinan penuh bahwa dia dapat menekan teratai api tersebut sampai dia tidak dapat membalas. Namun, pada saat ini, dia lupa bahwa Xiao Yan saat ini bukan lagi Douzong bintang 9 sejak saat itu.
Meski kekuatan Do Uzun bintang 3 masih memiliki celah dengan hantu tua Saising, celah ini bukan lagi celah yang tidak bisa ditebus. Bang! Tangan besar dan segel cahaya, yang ukurannya sangat berbeda, tiba-tiba bertabrakan di bawah banyak tatapan. Suara mengejutkan segera terdengar di ruang ini. Bang! Keduanya bertabrakan dan riak energi yang menakutkan tiba-tiba menyapu seperti lautan badai. Ruang di tengah badai energi juga runtuh dan membentuk lubang hitam gelap yang besar pada saat ini. Kegelapan yang dalam itu menyebabkan hati seseorang terasa sedikit dingin. Pada olahraga kosong di dalam ruang hitam gelap, tangan bintang besar dan segel cahaya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Energi liar dan kekerasan saling mengikis secara gila-gilaan. Mereka seperti dua binatang buas yang melakukan yang terbaik untuk menelan pihak lain. Tangan bintang besar dan segel cahaya kristal terus memancarkan energi yang liar dan ganas. Namun, pada saat tertentu, keduanya, yang berada dalam konflik dramatis satu sama lain, akhirnya dimusnahkan pada saat yang bersamaan. Dengan begitu seolah-olah itu adalah benih api yang tiba-tiba padam. Dengan musnahnya keduanya, badai energi yang melanda juga tiba-tiba terhenti. Setelah itu, mereka dengan cepat berpencar di tengah banyak tatapan tertegun. Bocah ini sebenarnya dengan paksa memblokir tangan bintang besar jaring padat dari diriku yang dulu. Ekspresi hantu tua Saising langsung menjadi muram saat melihat pemandangan ini. Pada saat ini, dia akhirnya mulai merasa ada yang sedikit merepotkan. Meskipun kekuatan sebenarnya Xiao Yan ini hanyalah Dou Uzun bintang 1, ia tampaknya memiliki keterampilan Dou tingkat tinggi yang tak ada habisnya. Kekuatan mereka begitu besar hingga menakutkan. Menambahkan bantuan api surgawi, bahkan hantu tua Saising akan kesulitan menghabisinya. Bocah ini baru berhasil menembus kelas Do Uzun untuk sementara waktu, namun dia sudah sekuat ini. Jika dia diizinkan untuk terus berlatih, bukankah itu berarti aku yang dulu tidak akan cocok untuknya? Wajah keriput seperti kulit pohon hantu tua Saising berkedut sejenak. Keinginan yang sangat kuat untuk membunuh tiba-tiba muncul di hatinya. Ekspresinya suram ketika lengan bajunya yang kosong tiba-tiba mulai bergerak. Segera, banyak rantai hitam gelap tampak seperti ular berbisa. Akhirnya, mereka terjerat satu sama lain dan langsung diaglomerasi menjadi sebuah tangan yang seluruhnya terbuat dari rantai logam. Tangan rantai logam itu terkepal dengan lembut. Wajah hantu tua Saising menjadi pucat. Bahunya bergetar dan tubuhnya menjadi sedikit ilusi. Sekilas, dia tampak seperti kabut kusam. Tubuhnya bergerak dan langsung menghilang dengan cara yang aneh. Xiao Yan sedikit mengernyit saat tubuh hantu tua Saising menghilang. Kekuatan spiritual yang besar dan kuat dengan cepat menyebar dari sela alisnya. Segera, ekspresinya tiba-tiba berubah dan tubuhnya tiba-tiba ditarik ke belakang. Sosok ilusi dengan cepat muncul tepat saat tubuh Xiao Yan baru saja ditarik kembali. Tangan logam yang tercipta dari rantai hitam pekat itu seketika membawa angin tajam, gelap, dan dingin yang dengan cepat menerpa kepala Xiao Yan. Bang! Lengan Xiao Yan buru-buru menghalangi di depannya saat dia melihat tinju logam yang mengembang dengan cepat di depan matanya. Dia dengan paksa menerima serangan itu. Namun, kekuatan menakutkan itu langsung mengguncang tangan Xiao Yan hingga mati rasa. Tubuhnya pun mundur dengan goyah. Xiao Yan tentu saja bukan tandingan hantu tua Saising ketika menyangkut bentrokan Douki. Hantu tua Saising tertawa dingin setelah memukul punggung Xiao Yan dengan pukulan. Tubuhnya bergetar dan dia sepertinya telah berteleportasi saat dia sekali lagi muncul di depan Xiao Yan. Melihat hantu tua Saising mengejar dari belakang, Xiao Yan buru-buru mengaktifkan gerakan 3000 petir hingga batasnya. Banyak bayangan muncul di langit. Tubuhnya juga dengan cepat bergegas mundur. Ketampilan ketangkasan hantu ilusi di masa laluku bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan gerakan 3000 petirmu. Tawa dingin keluar dari ruangan kosong. Mata Xiao Yan menjadi terpesona. Yang bisa dia lihat hanyalah hantu tua Saising yang sekali lagi muncul di hadapannya. Bayangan itu tidak menjadi halangan apapun baginya. Hantu tua ini sangat cepat. Ekspresi Xiao Yan sedikit berubah ketika dia melihat hantu tua Saising menempel padanya seperti belatung di tulang seseorang. Dia telah menggunakan gerakan 3000 petir hingga batasnya tetapi sebenarnya masih belum bisa menandingi hantu tua Saising.
Tampaknya tingkat keterampilan kelincahan hantu ilusi ini adalah tingkat yang lebih tinggi daripada gerakan 3000 petir. Pergi dan mati. Hantu tua Zhai Xing tertawa terbahak-bahak. Skill ketangkasan hantu ilusi ini adalah salah satu skill utamanya. Dia belum pernah menggunakannya melawan siapapun di bawah level Do Uzun bintang 5. Namun hari ini, dia terpaksa menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghadapi Xiao Yan. Bang! Bang! Hantu tua Zhai Xing memasang wajah tegang dan dingin. Angin telapak tangannya seperti badai yang turun dengan dahsyat. Tampaknya menabrak Xiao Yan dengan keras. Di bawah serangan gila ini, ruang itu sendiri secara paksa dikompresi menjadi bentuk cekung. Suara dentuman sonik terus bergema di langit. Xiao Yan terus-menerus dipaksa mundur dalam kekalahan di bawah serangan hantu tua Zhai Xing. Meskipun dia dirugikan, ekspresi Xiao Yan masih tetap tenang. Api ungu kecoklatan berputar cepat setelah menerima serangan dari hantu tua Zhai Xing. Gelombang demi gelombang energi aneh menyebar dan dengan cepat menyembuhkan luka Xiao Yan. Kemampuan abadi dan restorasi dari 3000 api terbakar akhirnya ditampilkan secara maksimal. Selama apinya tidak padam, Xiao Yan bisa terus pulih dari luka-lukanya. Tentu saja, prasyaratnya adalah dia memiliki cukup douki untuk disia-siakan oleh 3000 api terbakar. Mengikuti siklus cedera dan pemulihan yang berkelanjutan ini, Xiao Yan juga mulai menjadi lebih liar karena pertarungan tersebut. Pada akhirnya, dia pada dasarnya menyerahkan semua pertahanannya. Ia sebenarnya langsung memilih metode tabrakan paling berbahaya. Bagaimanapun juga, hantu tua Zhai, dia memiliki 3000 api terbakar untuk menyelamatkan hidupnya. Meskipun Xiao Yan harus menanggung rasa sakit yang cukup hebat, dia tidak perlu khawatir nyawanya dalam bahaya. Tentu saja, prasyaratnya adalah dia tidak terkena serangan sampai 3000 api terbakar tidak punya waktu untuk menyembuhkannya. Bang bang bang. Semua orang tercengang saat melihat dua orang di langit telah berubah menjadi pertarungan yang kacau balau. Do Uzun bintang 1 justru berani bertabrakan secara gila-gilaan dengan Do Uzun bintang 5. Ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka dengar. Bajingan ini. Pertarungan gila terus berlanjut. Namun, hantu tua Zhai Xing menjadi semakin ketakutan saat dia bertarung. Xiao Yan pada dasarnya dengan kuat menahan puluhan pukulannya. Secara logika, lupakan Do Uzun bintang 1, bahkan Do Uzun bintang 3 yang asli kemungkinan besar akan lama dikalahkan setelah menderita cedera serius. Namun, selain terlihat sedikit menyedihkan, Xiao Yan di depannya seperti seekor kecoak, menjadi lebih kuat semakin lama pertarungan berlangsung. Itu adalah 3000 api yang membara. Pengalaman hantu tua Zhai Xing ini juga cukup bagus. Setelah melihat api ungu kecoklatan yang tersisa di tubuh Xiao Yan, dia tiba-tiba mengerti alasannya. Wajahnya dengan cepat berubah menjadi hijau. Dengan 3000 api terbakar yang melindungi tubuh Xiao Yan tampak seolah-olah dia membawa obat penyembuh berkualitas tinggi bersamanya. Hanya dengan berpikir, 3000 api terbakar akan dengan cepat menyembuhkan tempat dia terluka. Siapa yang berani membandingkannya dengan dia dalam hal ketahanan dalam pertarungan nakal seperti ini? Hantu tua Zhai Xing tidak berani terus bertarung ketika memikirkan hal ini. Meskipun 3000 api terbakar menghabiskan cukup banyak douki untuk menyembuhkan lukanya, penampilan energik Xiao Yan tidak terlihat seperti seseorang yang akan menghabiskan seluruh doukinya. Gunakan teknik Dou. Bunuh dia dalam satu serangan. Ekspresi hantu tua Zhai Xing tenggelam. Tubuhnya dengan cepat menjadi ilusi. Setelah itu, dia menghilang lagi. Apakah dia berkompetisi dalam hal kecepatan lagi? Xiao Yan, yang pakaiannya compang-camping, membuka mulutnya saat melihat tubuh hantu tua Zhai Xing menghilang. Rasa sakit luar biasa merembes keluar dari setiap bagian tubuhnya. Hampir semua pukulan hantu tua Zhai Xing mendarat di daging. Meskipun luka-lukanya telah pulih dengan cepat karena 3000 api terbakar, rasa sakitnya tampaknya telah meningkat puluhan kali lipat pada saat ini. Hal ini menyebabkan otot-otot di seluruh tubuh Xiao Yan bergetar tanpa sadar. Kelelahan douki terlalu hebat. Aku tidak bisa terus melakukan hal seperti ini bersamanya. Kalau tidak, orang pertama yang jatuh pasti aku. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam. Dia menekan rasa sakit luar biasa yang ditularkan dari seluruh tubuhnya. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Setelah itu, pakaian di punggungnya dipindahkan.
Segera, dia mendengar suara robekan saat sepasang sayap tulang tiba-tiba terlepas. Sayap tulangnya memiliki warna seperti batu giok. Itu sangat jelas. Banyak garis merah hijau aneh menyebar di dalam kristal ini, memberikan tampilan yang sangat misterius. Sayap tulang ini secara alami adalah sesuatu yang Xiao Yan telah gunakan untuk menyempurnakan dan menciptakan sayap surga setan Phoenix. Namun, karena dia takut suku surga setan Phoenix akan mengganggunya dan dia tidak memiliki kualifikasi untuk bertarung dengan suku surga setan Phoenix, dia menyembunyikannya di dalam tubuhnya. Namun, dia tidak punya pilihan selain menggunakannya hari ini. Bagaimanapun, suku surga setan Phoenix saat ini tidak menunjukkan niat ramah terhadapnya. Kalau begitu, dia tidak perlu lagi bersembunyi. Ci! Sosok hantu tua Zhai Xing muncul seperti hantu di langit kosong. Tangannya membentuk segel dengan kecepatan seperti kilat. Energi yang besar dan kuat melonjak dengan cepat. Blaar! Energi baru saja berkumpul ketika angin kencang tiba-tiba melanda. Hal itu menyebabkan ekspresi hantu tua Zhai Xing berubah. Tubuhnya buru-buru ditarik kembali. Namun, dia baru saja melakukannya ketika angin kencang anehnya berbalik ke arah punggungnya. Setelah itu, benda itu mendarat dengan keras di punggungnya. Serangan hebat yang tiba-tiba itu langsung mengguncang hantu tua Zhai Xing hingga dia terus-menerus dipaksa mundur. Erangan teredam keluar dari tenggorokannya. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Yan, yang sedang mengepakkan sepasang sayap tulang giok. Ketidakpercayaan muncul di matanya. Kecepatan yang terakhir pada dasarnya telah melonjak ke tahap mengerikan yang bahkan tidak bisa dia rasakan. Hantu tua, coba terima teratai api lagi dariku. Sayap tulangnya mengepak dengan lembut saat Xiao Yan tertawa dingin. Dia menjentikan jarinya dan 3 kelompok api surgawi muncul di depannya. Setelah itu, mereka bertabrakan dengan kecepatan kilat saat memikirkan hal itu. Ekspresi hantu tua Zhai Xing tiba-tiba berubah drastis saat melihat Xiao Yan berniat menggabungkan api surgawi lagi. Tubuhnya melintas dan dia menembak ke arah Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Kecepatanmu saat ini tidak cukup. Xiao Yan tersenyum saat melihat ini. Dia mengepakkan sayap tulangnya dan tubuhnya dengan cepat ditarik kembali seperti meteorit, meninggalkan hantu tua Zhai Xing jauh di belakangnya. Dengan bantuan sayap tulangnya, kecepatannya sudah bisa melampaui Do Uzun paling elit. Jika dia tidak cukup, apakah cukup jika saya ditambahkan? Kata-kata Xiao Yan baru saja terdengar ketika tawa dingin yang teduh tiba-tiba bergema di langit. Segera, 2 sosok buram bergegas melewati ruang kosong. Hampir dalam sekejap, mereka muncul tidak jauh di depan Xiao Yan. Kemunculan sosok manusia yang tiba-tiba juga menyebabkan wajah Xiao Yan sedikit berubah. Matanya menyapu kedua sosok itu. Tiba-tiba hatinya tenggelam saat melihat punggung kedua individu ini memiliki sepasang sayap. Suku Phoenix Setan Surga. Bab 1269 Bantuan. Ekspresi Xiao Yan agak suram saat dia melihat 2 sosok manusia yang tiba-tiba muncul. Kedua individu ini memiliki rambut putih. Mereka mengenakan jubah putih keabu-abuan. Sepasang sayap mengepak dengan lembut di punggung kedua orang tua ini. Suara guntur yang samar terdengar samar-samar. Xiao Yan telah melihat sepasang sayap ini di Huangshuan. Oleh karena itu, dia juga memahami bahwa kedua orang ini kemungkinan besar adalah ahli dari suku surga setan Phoenix. 2 bintang 5 Do Uzun. Mata Xiao Yan menyapu kedua lelaki tua yang tampak acuh tak acuh ini. Hatinya tenggelam tanpa sadar. Kekuatan keduanya tidak kalah dengan hantu tua Zhai Xing. Suku surga setan Phoenix ini memang layak menjadi salah satu dari 3 suku teratas dunia binatang ajaib. 2 ahli tingkat seperti itu benar-benar muncul bersama. Apakah ini bala bantuan dari suku surga setan Phoenix? Orang tua Huangshuan itu sebenarnya sengaja menunda waktu sampai kedatangan bala bantuan. Mata Xiao Yan berkilat cepat. Tinjunya juga tiba-tiba menegang. Sayap tulang dari suku surga setan Phoenix, bocah, keberanianmu benar-benar hebat. Seorang lelaki tua yang mengenakan jubah putih keabu-abuan melirik ke arah Xiao Yan sebelum menghentikan pandangannya pada sepasang sayap tulang di punggung Xiao Yan. Sudut matanya sedikit terangkat saat dia berbicara dengan suara acuh tak acuh. Mata Xiao Yan muram. Tubuhnya ditarik ke belakang sedikit. 2 Do Uzun bintang 5 dan hantu tua Zhai Xing memandang dengan niat buruk dari samping.
Jika situasinya tidak ditangani dengan baik hari ini, kemungkinan besar dia akan benar-benar mati hari ini. Tidak perlu kata-kata yang tidak perlu. Tangkap bocah ini, sobek tulang sayapnya dan bawa dia kembali ke suku untuk dihukum. Tetua lain dari suku surga setan Phoenix berbicara dengan ekspresi dingin. Kita harus menghukum keras tindakan seperti itu. Kalau tidak, bagaimana kita bisa menghalangi orang lain di masa depan? Tidak apa-apa. Kami akan menangkapnya, melumpuhkan Doukinya dan membiarkannya berlutut di kubur selama sisa hidupnya. Tetua berjubah putih keabu-abuan itu mengangguk. Kilatan dingin melintas di matanya. Suku surga setan Phoenix sangat menghargai mayat anggota sukunya. Siapapun yang berani melakukan penghinaan sekecil apapun terhadap jenazah anggota suku akan dikejar oleh mereka dengan niat membunuh. Hal ini mengakibatkan mereka tidak bertemu siapapun yang berani menggunakan sayap suku surga setan Phoenix untuk menciptakan skill Dou terbang selama bertahun-tahun. Xiao Yan adalah yang pertama hari ini. Xiao Yan tanpa sadar tertawa terbahak-bahak saat dia memimpin keputusan kedua tetua ini dibuat seolah-olah tidak ada orang lain yang hadir. Dia meringkuk tangannya dan 3 jenis api surgawi berkumpul. Setelah itu, ia membentuk teratai api yang sangat indah dengan cepat. Jejak kekuatan destruktif menyebar secara diam-diam darinya saat teratai api terbentuk. Hal ini menyebabkan energi tempat ini berfluktuasi secara intens. Kedua tetua suku surga setan Phoenix juga terkejut saat merasakan kekuatan teratai api di telapak tangan Xiao Yan. Seruan pelan dan dalam keluar dari mulut mereka. Mereka jelas sangat terkejut karena Xiao Yan benar-benar bisa menggunakan skill Dou dengan kekuatan seperti itu. Dua kabut, ini adalah teratai api yang terbentuk dari perpaduan 3 jenis api surgawi. Jangan meremehkannya. Hantu tua Zai Xing di kejauhan menyaksikan teratai api di tangan Xiao Yan dengan mata ngeri sebelum mengeluarkan peringatan. Ya. Keduanya mengangguk dengan acuh tak acuh tetapi tidak menanggapi. Mata mereka menatap Xiao Yan dan berkata, "Aku yang dulu juga merasakan bau darah esensi Phoenix Iblis. Bocah. Kamu telah melanggar semua tabu suku surga setan Phoenixku." Xiao Yan tanpa ekspresi. Dia menjentikkan jarinya dan teratai api di tangannya terangkat. Setelah itu, disertai dengan ekor api yang dengan lembut melesat ke arah kedua lelaki tua itu. Kedua lelaki tua itu mendengus dingin ketika mereka melihat teratai api mengalir deras. Lautan luas seperti Douki yang kuat melonjak keluar dari tubuh mereka berdua seperti gunung berapi. Itu samar-samar berkumpul dan membentuk bentuk surga Phoenix yang sangat besar di atas kepala mereka. Meledak. Xiao Yan tertawa dingin saat melihat ini. Sebuah pikiran melintas di hatinya dan teratai api yang terbang di dekat keduanya segera mekar. Segera. Ledakan terdengar saat meledak dengan cara yang mengguncang. Lonceng setan Phoenix? Ekspresi kedua tetua itu tenggelam saat badai api yang mengerikan melanda. Mereka membentuk segel misterius dengan tangan mereka secepat kilat. Dalam sekejap mata, itu membentuk lonceng energi setinggi 1000 kaki di udara, menutupi sepenuhnya badai api yang melanda. Terang. Badai api bertabrakan dengan keras ke dinding dan energi seluruh tempat ini menjadi bergejolak pada saat ini. Suara logam seperti guntur bergema di samping telinga semua orang, menyebabkan Douki di dalam tubuh mereka bergetar hebat. Badai api yang mengerikan menyebar di dalam lonceng setan Phoenix. Kekuatan destruktif itu dengan kejam menghantam dinding lonceng. Percikan yang menyilaukan muncul saat bel Phoenix Iblis bergetar terus-menerus. Sebenarnya ada sedikit garis retakan yang menyebar di dalamnya. Ekspresi kedua tetua sedikit berubah ketika mereka melihat garis retakan kecil menyebar di bel Phoenix Iblis. Mereka merasa tidak percaya di dalam hati mereka. Lonceng setan Phoenix yang dibuat oleh mereka berdua bisa menjebak Dou Zun bintang 5. Namun, saat ini ia menunjukkan tanda-tanda retak di tangan seorang lelaki kecil, yang auranya hanya Dou Zun bintang 3. Anak ini agak aneh. Kedua tetua saling bertukar pandang dan mengangguk dengan lembut. Mereka melambaikan lengan baju mereka. Douk yang besar dan kuat dengan cepat keluar dari dalam tubuh mereka. Setelah itu dituangkan ke dalam lonceng setan Phoenix, menyebabkan bel besar itu memancarkan semacam kilau yang tidak biasa. Meledak. Ekspresi Xiao yang sedikit merosot saat dia melihat badai api terperangkap di dalam bel.
Sebuah pikiran terlintas di benaknya dan kekuatan teratai api tiba-tiba meletus sepenuhnya. Terang! 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 Badai api bertabrakan dengan liar di bel besar, mengeluarkan suara gempa yang memekakkan telinga. Pada saat yang sama, hal itu menyebabkan lonceng setan Phoenix bergetar hebat. Bang! Kedua tetua suku surga setan Phoenix sekali lagi mengalami perubahan ekspresi ketika mereka melihat lonceng setan Phoenix bergetar hebat. Namun, sebelum mereka dapat melanjutkan penguatannya, mereka mendengar ledakan yang keras. Lonceng setan Phoenix yang sangat kokoh benar-benar hancur di hadapan tatapan tertegun mereka. Hah! Kedua ahli dari suku surga setan Phoenix terlibat ketika lonceng setan Phoenix meledak. Erangan rendah dan dalam keluar dari mulut mereka. Kaki mereka juga terguncang sehingga mereka mundur 2 langkah. Taktik tidak penting. Setelah dengan cepat menstabilkan tubuh mereka, kedua tetua berpakaian putih keabu-abuan itu melirik ke arah badai api yang memusnahkan setelahnya. Mereka berdiri dengan tangan di belakang punggung dan tertawa dingin. Namun, tidak ada yang melihat bahwa tangan di balik lengan baju mereka gemetar secara tidak sengaja saat ini. 2 idiot. Tidak jauh dari situ, hantu tua Zhai Xing memperhatikan kedua ahli dari suku surga setan Phoenix dan tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Dengan kemampuannya, dia secara alami dapat merasakan bahwa kedua orang tua ini telah menderita kerugian tersembunyi karena mereka bergandengan tangan dan bertindak paksa. Melihat teratai api yang terbentuk dari perpaduan 3 jenis api surgawi terhalang, Xiao Yan sedikit mengernyit. Dia segera melirik kedua tetua itu dan senyuman dingin tanpa sadar muncul di wajahnya saat dia bertanya. Kalian berdua, apakah kalian merasa sedikit tidak nyaman? Wajah lelaki tua berpakaian abu-abu itu sedikit tenggelam ketika mendengar ini. Dia berbicara dengan lemah. Bocah lidah silet. Bawa dirimu bersamamu dan dengan patuh kembali bersama kami ke suku surga setan Phoenix. Kami tidak ingin menggunakan kekerasan. Namun, Anda harus bisa melihat situasi di sini dengan jelas. Hari ini, kalian semua tidak akan bisa melarikan diri. Ci. Beberapa sosok melintas di udara saat suara lelaki tua ini terdengar. Akhirnya, mereka berhenti di samping Xiao Yan. Mereka adalah kelompok dokter peri kecil. Kami telah dikepung, kata-kata dokter peri kecil menyebabkan hati Xiao Yan tenggelam. Saat itulah dia mengalihkan pandangannya. Dia menemukan bahwa hampir 100 sosok muncul di sekitar alun-alun pada waktu yang tidak diketahui. Aura yang kuat menyebar kemana-mana. Jelas, ini adalah penguatan yang dipanggil oleh suku surga setan Phoenix. Suku Phoenix iblis surga ini benar-benar menghargai kita, bahkan Xiao Yan tanpa sadar menghela nafas dan perlahan berkata ketika dia melihat situasi ini. Menambahkan 2 tetua yang tiba-tiba muncul, suku surga setan Phoenix memiliki Do Uzun bintang 4. Barisan ini cukup layak untuk dideskripsikan, menakutkan. Meskipun nada bicara lelaki tua itu arogan, harus dikatakan bahwa situasi hari ini benar-benar tampak seolah-olah kelompok Xiao Yan akan mengalami kesulitan untuk melarikan diri. Xiao Yan, serahkan buah asal naga Phoenix. Kami mungkin mengizinkan teman Anda pergi. Jika tidak, jangan salahkan suku surga setan Phoenix saya karena terlibat dalam pembantaian hari ini. Huang Xuan digantung di udara kosong. Lengannya memeluk dadanya saat dia menjerit dingin. Suku surga setan Phoenix benar-benar bertindak dengan cara yang perkasa. Zian tertawa dingin. Mata Huang Xuan menyipit. Dia menatap Zian dan perlahan berkata. Naga hampa kuno. Memang benar, kami tidak ingin menyinggung perasaanmu tetapi suku surga setan Phoenixku tidak akan menahan sedikit pun untuk buah asal naga Phoenix. Apa yang harus kita lakukan? Situasi ini buruk. 4 Do Uzun bintang 5. Barisan ini bahkan lebih menakutkan daripada saat kita berada di aula cabang aula jiwa. Tian Huo Zunze mengerutkan kening dan bertanya. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam. Ekspresi gila perlahan muncul di wajahnya. Jika suku surga setan Phoenix ini mendorongnya hingga batasnya, dia hanya bisa sekali lagi menggunakan teratai api pemusnahan. Dengan kekuatannya saat ini, kemungkinan bahkan Do Uzun bintang 45 akan mengalami kesulitan memblokir api pemusnahan teratai yang dia lepaskan. Meskipun dia akan segera memasuki kondisi lemah setelah ini, dia tidak punya pilihan lain pada saat kritis ini. Kalian semua tidak perlu bertindak.
Serahkan padaku. Zian sepertinya menyadari pikiran Xiao Yan. Dia menggelengkan kepalanya sedikit saat tato di tangan kecilnya bergoyang. Buah asal naga Phoenix perlahan muncul. Dia mengangkat buah ini dan berdiri di ruang kosong. Matanya dingin dan acuh tak acuh saat dia melihat ke arah Huang Xuan dan dua tetua suku surga setan Phoenix, yang matanya ditutupi dengan keserakahan. Pada saat yang sama, dia dengan dingin tertawa. Buah asal naga Phoenix ada di sini. Datang dan ambillah jika Anda memiliki kemampuan. Kelompok dokter peri kecil kaget saat melihat tindakan Zian. Mereka hendak berbicara ketika mereka dihentikan oleh Xiao Yan di samping. Yang terakhir menggelengkan kepalanya. Zian mungkin nakal tapi dia tidak bodoh. Dia pasti punya alasan atas tindakannya. Anak kecil naga hampa kuno. Apa menurutmu aku yang dulu takut padamu? Mata Huang Xuan bertukar pandang dengan dua tetua suku surga setan Phoenix lainnya. Dia mengangguk sedikit. Segera, tubuh mereka keluar pada saat bersamaan. Mereka bertiga justru menyerang bersama dan menyerang Zian dengan ganas. Kecepatan trio Huang Xuan sangat menakutkan. Dalam sekejap mata, mereka muncul lebih dari selusin meter di depan Zian. Mata mereka menatap tajam ke arah buah yang mengeluarkan aroma yang tidak biasa. Begitu mereka memiliki benda ini, garis keturunan binatang ajaib tertinggi yang baru akan muncul di suku surga setan Phoenix. Garis keturunan seperti ini akan lebih kuat dari naga hampa kuno. Buah asal naga Phoenix milik suku surga setan Phoenixku. Namun, saat tangan ketiganya hendak mengambil buah asal naga Phoenix di tangan kecil Zian, ruang di samping Zian tiba-tiba mengeluarkan suara robekan. Itu terbelah dan membentuk lubang besar. Segera, sosok yang kuat keluar dari ruangan itu. Angka ini baru saja muncul ketika tekanan yang sangat kuat tiba-tiba turun. Di bawah tekanan ini, wajah para ahli suku surga setan Phoenix segera menjadi pucat. Sosok trio Huang Xuan yang maju tiba-tiba menjadi kaku. Ekspresi terkejut dengan cepat menyebar di wajah mereka. Sesosok manusia muncul. Bersamaan dengan itu, tawa yang mendominasi dan marah segera bergema di seluruh tempat ini. Apakah anggota suku naga hampa kuno milikku adalah seseorang yang bisa disentuh oleh burung yang ceroboh? Bab 1270 Hei King. Tawa marah yang arogan itu seperti guntur dari langit yang menyapu langit. Kekuatan naga yang sangat kuat yang terkandung dalam tawa yang marah menyebabkan douki di dalam tubuh sejumlah orang tampak sedikit terhambat pada saat ini. Naga hampa kuno. Mata trio Huang Xuan terkejut ketika mereka melihat sosok kuat yang keluar dari dalam garis celah spasial. Kengerian akhirnya muncul di hati mereka. Meskipun suku surga setan Phoenix adalah suku teratas yang setara dengan naga hampa kuno di dunia binatang ajaib, mereka memahami bahwa makhluk tertinggi di dunia binatang ajaib adalah naga hampa kuno. Meskipun suku surga setan Phoenix telah menoleransi posisi ini selama bertahun-tahun, mereka tetap tidak berani melakukan aktivitas yang tidak biasa sedikit pun. Pada zaman kuno, bahkan nenek moyang mereka, suku Phoenix surgawi, mengalami kesulitan untuk menekan naga hampa kuno, apalagi mereka, keturunan Phoenix surgawi ini. Trio Huang Xuan masih mampu tampil kuat saat menghadapi Zian yang merupakan anak dari naga hampa kuno. Namun, di hadapan naga hampa kuno yang benar-benar dewasa, fasad kuat itu telah menghilang lebih cepat dari apapun. Mereka bertiga dengan cepat bertukar pandang. Douki tiba-tiba melonjak dalam tubuh mereka saat mereka dengan paksa mencoba melarikan diri dari ruang padat. Tubuh mereka bersinar dan mereka mundur secara eksplosif. Membanting. Namun, ketiganya baru saja bergerak ketika sesosok manusia kuat yang keluar dari suatu tempat tertawa dingin. Dia melangkah maju dan tangan besarnya dengan keras menghantam ruang yang jauh. Setelah itu, semua orang tercengang melihat suara jernih tiba-tiba keluar dari wajah trio Huang Xuan. Jejak telapak tangan berwarna merah darah muncul di wajah mereka bertiga. Trio Huang Xuan segera mengeluarkan seteguk darah segar setelah telapak tangan ini jatuh ke bawah. Tubuh mereka terbang mundur, tampak seperti terkena pukulan keras. Akhirnya, dia dengan kasar mendarat di tanah di hadapan tatapan kaget dari banyak ahli suku surga setan Phoenix. Kekuatan mengerikan itu menghancurkan kotak yang sangat keras itu hingga terbentuk 3 lubang besar yang dalam. Semua orang dengan keras menghirup udara dingin ketika mereka menyaksikan trio Huang Xuan yang terbaring di lubang yang dalam sambil berlumuran darah segar.
Keringat dingin terus mengalir di wajah kelompok Feng King Er. Ekspresi ketakutan pun hadir. 3 ahli, yang telah mencapai kekuatan Do Uzun bintang 5, sebenarnya, bahkan tidak mampu menahan tamparan dari naga hampa kuno. Kelompok Xiao yang di langit juga terdiam melihat pemandangan ini. Mereka saling berhadapan. Setelah itu, mereka menyaksikan punggung yang kuat di samping Xian. Hati mereka benar-benar terguncang. Apakah ini kekuatan naga hampa kuno yang sudah dewasa? Itu menakutkan. Menurut tebakan Xiao Yan, kemungkinan besar kekuatan naga hampa kuno ini setidaknya akan mencapai level Do Uzun bintang 7 hingga 8. Kalau tidak, mustahil baginya untuk dengan mudah menghajar trio Huangshuan sampai trio Huangshuan tidak memiliki kemampuan untuk membalas. Seluruh langit menjadi sunyi karena bantingan yang kejam itu. Bing He Zunze di kejauhan, yang terlibat dalam pertarungan sengit dengan Tang Sen, terkejut hingga dia buru-buru berhenti bertarung. Dahinya dipenuhi keringat dingin. Naga hampa kuno. Ini adalah suku binatang ajaib paling misterius di benua ini. Faktanya, dia jarang melihatnya beberapa kali. Tanpa diduga, dia melihatnya lagi hari ini. Siapa sebenarnya Xiao Yan? Dia tidak hanya bisa mendapatkan bantuan dari klanku tetapi sekarang, dia bahkan bisa memanggil naga hampa kuno, orang ini, tidak boleh tersinggung. Pikiran ini dengan cepat terlintas dalam hati Bing He Zunze. Ketakutan ekstrim terhadap Xiao yang diam-diam melonjak jauh di dalam hatinya saat ini. Siapa lagi yang berani datang mengambilnya? Sosok kuat itu menyilangkan tangan di depan dadanya dan berdiri di langit dengan cara acak ini. Perasaan yang sangat sombong menyebar. Tak seorang pun di seluruh lapangan ini yang berani membuka mulut untuk berbicara. Tuan kemungkinan besar adalah tetua dari suku naga hampa kuno. Namun, Anda bertindak sekuat tenaga di depan kami, generasi muda dari suku surga setan Phoenix. Kemampuan apa yang Anda miliki? Pria berambut putih biasanya merupakan individu yang sangat angkuh. Dia tanpa sadar mengutuk pelan ketika dia melihat begitu banyak ahli dari suku surga setan Phoenix ditakuti oleh para ahli dari pihak lain hingga tidak ada satupun dari mereka yang berani menjawab. Segera, dia berbicara dengan suara yang dalam. Suku surga setan Phoenixmu benar-benar memiliki wajah untuk mengatakan kata-kata seperti itu kepadaku yang dulu? Ketiga burung nekat tadi telah melakukan hal seperti itu. Pria bertubuh besar yang mengenakan pakaian kulit sederhana di ruang hampa menundukkan kepalanya dan menatap pria berambut putih itu. Dia segera berkata, "Mereka yang tidak ingin mendapat pukulan harus minggir. Jangan mengomeli ayah ini. Aku yang dulu sudah menganggap kalian semua burung yang ceroboh sebagai sesuatu yang merusak pemandangan. Apakah buah asal naga Phoenix ini bisa kamu ikut campur?" Ayah ini, pria besar itu mengungkapkan auranya yang mendominasi. Wajah sejumlah orang menjadi terdistorsi. Dari kata-kata ini, mereka memahami bahwa tidak perlu mendiskusikan alasan dengannya. Sebaliknya, seseorang harus menggunakan tinjunya untuk berbicara. Mereka yang tinjunya tidak cukup keras harusnya tersesat. Wajah pria berpakaian putih itu berganti-ganti antara hijau dan putih. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat tetapi tidak berani terus mengatakan apapun. Mengingat kekuatan pria besar itu, satu pukulan saja sudah cukup untuk membunuhnya. Huhuhu. Trio Huangshuan akhirnya keluar dengan menyedihkan dari lubang yang dalam di alun-alun. Mereka menyeka darah segar di wajah mereka dan saling memandang. Mereka tampak sedikit putus asa. Tampaknya sama sekali tidak ada peluang untuk mendapatkan buah asal naga Phoenix. Bahkan jika suku surga setan Phoenix benar-benar dapat terus mengirimkan seorang ahli yang dapat menandinginya, naga hampa kuno pasti tidak akan membiarkan suku surga setan Phoenix mendapatkannya karena mereka mengincar buah asal naga Phoenix. Gadis kecil, kali ini Paman Hei tidak terlambat, kan? Pria besar itu akhirnya berbalik dan berbicara sambil tersenyum ke arah Xian setelah memblokir seluruh tempat. Masih ada bajingan tua itu? Xian membalikkan tangan kecilnya, menunjuk hantu tua Zhai Xing dari kejauhan dan berkata. Ekspresi hantu tua Zhai Xing langsung berubah saat melihat Xian menunjuk. Dia memasang wajah berani dan berteriak. Aku yang dulunya adalah anggota Aula Jiwa. Jiwa yang tidak masuk akal. Apakah menurutmu Aula Jiwa akan berani menyatakan perang melawan naga hampa kuno kita jika aku mengalahkanmu? Pria bertubuh besar, yang menyebut dirinya Paman Hei, membelalakan matanya.
Tangan besarnya yang seperti kipas sekali lagi terangkat dan dengan keras menampar hantu tua Zhai Xing dari kejauhan. Pria besar itu melambaikan tangannya. Kelompok Xiao Yan merasakan riak yang sangat misterius tiba-tiba muncul di angkasa. Riak semacam inilah yang memancarkan kekuatan mengerikan dari pria besar itu dalam sekejap. Aku pernah mendengar bahwa naga hampa kuno memiliki bakat terbang melintasi ruang hampa. Sepertinya penggunaan kekuatan spasial mereka adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan siapapun, Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Ekspresi hantu tua Zhai Xing menjadi sangat jelek saat dia melihat pria besar itu menyerang sesuka hatinya. Dou Qi buru-buru keluar dari tubuhnya dan membentuk pertahanan di atasnya. Bang! Kekuatan mengerikan menyatu ke dalam ruang hampir seketika. Setelah itu, mengalir ke tubuh hantu tua Zhai Xing. Kemerahan segera muncul di wajah yang terakhir. Seteguk darah segar juga tidak sengaja dimuntahkan. Tubuhnya juga terhuyung mundur beberapa puluh meter sebelum perlahan menjadi stabil. Minggir. Orang seperti Anda tidak memenuhi syarat untuk menyentuh orang-orang di sini. Ekspresi lelaki besar itu berubah dingin ketika dia berteriak keras setelah membuat hantu tua Zhai Xing berguling. Hantu tua Zhai Xing menyeka darah segar di sudut mulutnya. Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan matanya mengandung rasa dingin dan keengganan yang gelap. Namun, itu ditekan di depan kekuatan absolut pria besar itu. Dia juga mengerti bahwa tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi. Sebaliknya, hal itu hanya akan mengundang lebih banyak tinju. Dengan bantuan naga hampa kuno hari ini, dia hanya bisa menatap tulang Dou Sheng di tubuh Xiao Yan. Kelompok Xiao Yan saling bertukar pandang saat mereka melihat ke alun-alun yang sunyi. Mereka tertawa getir. Ini harus menjadi tekanan kekuatan yang mutlak. Semuanya tidak ada gunanya sebelum kekuatan sejati. Ya, kamu melakukannya dengan cukup baik, kali ini, aku tidak akan mengeluh tentangmu. Zian juga cukup puas melihat situasinya. Dia mengangguk dan berbicara dengan murah hati. Pria bertubuh besar itu terdiam ketika mendengar kata, mengeluh. Wajahnya tertekan. Jelas, dia menderita kerugian yang cukup besar. Hah, kali ini kamu bisa dibilang cepat. Jika sesuatu terjadi pada buah asal naga Phoenix, itu bukanlah sesuatu yang bisa digantikan dengan kurungan. Zian meringkuk mulut kecilnya dan mendengus pelan. Hei. Pria besar, yang menyebut dirinya Paman Hei, mengusap kepalanya dan tertawa. Dia secara alami memahami pentingnya buah asal naga Phoenix. Jika benda ini benar-benar mendarat di tangan suku surga setan Phoenix, orang-orang tua di dalam klan itu pasti tidak akan melepaskannya dengan mudah. Hei, ini Hei King. Dia juga anggota suku dari suku naga hampa kuno, mereka adalah temanku. Zian menoleh dan tersenyum berbicara kepada kelompok Xiao Yan. Kalimat terakhir secara alami diucapkan kepada pria besar bernama Hei King. Xiao Yan menyapa tetua Hei King. Xiao Yan menangkupkan tangannya. Dia sadar bahwa meskipun pria besar ini tidak tampak terlalu tua, dia pastinya adalah iblis tua yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Oh, kamu itu Xiao Yan, bukan? Keturunan Xiao Xuan. Tak disangka klan Xiao masih bisa menghasilkan orang seperti itu. Memang layak menjadi salah satu dari 8 klan kuno, sayangnya, garis keturunannya sepertinya telah berubah menjadi sisa. Hei King memandang Xiao Yan dan berkata sambil tersenyum. Namun, kalimat terakhirnya adalah sesuatu yang hanya bisa dia dengar sendiri. Xiao Xuan. 8 klan kuno? Xiao Yan terkejut. Dia telah mendengar istilah itu sebelumnya. Xiao Xuan, leluhur paling menonjol dari klan Xiao. Namun, dia sedikit bingung dengan istilah di baliknya. Saat aku berkenalan dengan Xiao Xuan saat itu, aku hampir seumuran dengan Zian. Hei King membuka mulutnya dan tersenyum. Dia menepuk kepala Zian. Namun, dia tidak menjawab pertanyaan tersebut. Mengganti topik, dia melambaikan tangannya yang besar dan berkata, "Jangan bicara lagi dan pergi. Aku akan membawa kalian semua pergi dari sini. Jika tidak, orang-orang rewel ini akan mulai memotong lagi." Meskipun Xiao Yan dipenuhi dengan keraguan, tidak pantas baginya untuk mengatakan apapun ketika mendengar ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah menganggukkan kepalanya. Tangan besar Hei King melambai secara acak saat melihat situasi ini.
Ruang kosong di depannya juga membentuk garis retakan. Setelah itu, dia memimpin untuk melangkah ke dalamnya di depan banyak pandangan. Xiao Yan dan yang lainnya di belakang ragu-ragu sejenak sebelum mengikutinya ke dalamnya. Setelah orang terakhir melangkah ke garis retakan spasial, seruan dingin Hei Qing bergemuruh dari garis retakan dan bergema di telinga semua orang dari suku surga setan Phoenix. Suku surga setan Phoenix, kalian semua sebaiknya menahan diri sedikit jika melakukan sesuatu mulai sekarang. Jangan berpikir begitu hanya karena naga hampa kunoku tidak akan muncul. Suku kami bahkan tidak takut dengan Phoenix langit kuno, apalagi kalian keturunan yang mengandalkan warisan darah Phoenix surga. Ekspresi kelompok Huang Xuan menjadi sangat jelek ketika mereka mendengar teriakan yang penuh dengan ancaman. Bab 1271 Pemisahan. Semua orang dari suku surga setan Phoenix saling memandang setelah melihat kelompok Xiao Yan menghilang ke dalam garis celah spasial. Tak satu pun dari mereka yang berani membuka mulut untuk menghentikan kelompok Xiao Yan. Tetua Huang, haruskah kita mengizinkan mereka pergi dengan buah asal naga Phoenix? Pria berambut putih itu mengatupkan giginya dan berbicara dengan wajah yang sangat enggan. Apakah kamu punya solusinya? Maukah Anda mempertaruhkan hidup Anda untuk bertengkar dengan orang itu? Sepertinya kita tidak akan bisa melukainya meski kita semua di sini mati. Hati Huang Xuan saat ini dipenuhi amarah. Seekor bebek yang sudah mencapai mulutnya akhirnya terbang menjauh. Terlebih lagi, itu secara kasar memberinya 2 tamparan sebelum terbang menjauh. Bagaimana hal itu bisa menenangkannya? Tanpa diduga, gadis kecil itu sebenarnya berasal dari suku naga hampa kuno. Jika bukan karena dia, buah asal naga Phoenix itu pasti ada di tas suku surga setan Phoenix milikku. Feng Qing'er mengatupkan gigi peraknya dengan lembut dan berkata, apalagi kali ini, suku tersebut telah mengirimkan begitu banyak ahli. Jika kita akhirnya kembali dengan kegagalan. Huang Xuan menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Kekuatan mereka telah menenangkannya. Sesaat kemudian, pandangannya beralih. Dia tiba-tiba berbalik dan berjalan menuju koridor. Tetua Huang? Kelompok Feng Qing'er terkejut saat melihat ini. Ayo pergi, kita akan kembali ke penghalang spiritual binatang dan menggeser kerangka Heaven Phoenix kembali. Kami tidak bisa kembali dengan tangan kosong apapun yang terjadi. Dengan benda-benda ini, setidaknya kita bisa menutup mulut sebagian orang, terlepas dari apakah itu berguna. Ekspresi Huang Xuan muram. Dia melambaikan lengan bajunya dan melangkah menuju koridor. Feng Qing dan yang lainnya di belakang hanya bisa mengikuti. Kerangka itu sudah mengalami bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu sudah menjadi sampah. Tampaknya tidak ada gunanya meskipun mereka membawanya kembali. Hantu tua Zhai Xing juga memiliki ekspresi gelap dan dingin saat dia melihat anggota suku surga setan Phoenix pergi dengan cepat. Matanya menatap ke tempat kelompok Xiao Yan menghilang dan berbicara dengan suara yang lantang. Xiao Yan, tunggu saja. Kami akan segera bertemu lagi. Pada saat itu, Anda dan Pavilion Bintang Jatuh akan hancur total. Hantu tua Zhai Xing berhenti tinggal lebih lama lagi setelah suaranya yang galak terdengar. Dia membalikkan tubuhnya dan bergegas menuju pintu keluar sisa-sisa. Ruang di puncak gunung yang berjarak 50 km dari pegunungan tulang tiba-tiba berfluktuasi. Segera, garis retakan spasial hitam pekat tiba-tiba muncul. Banyak sosok keluar dari dalamnya. Terima kasih Tetua Hei Qing atas bantuan Anda. Xiao Yan menangkupkan tangannya ke arah pria bertubuh besar dan kuat itu dan tertawa setelah mendaratkan kakinya di puncak gunung. Tidak apa-apa. Sebelum aku pergi, orang-orang tua di suku itu telah memerintahkanku untuk mengucapkan terima kasih karena telah menjaga Xian selama ini. Suku naga hampa kunoku akan membalas budi ini padamu jika kami punya kesempatan. Hei Qing melambai tangannya dan berkata, Tetua Hei Qing terlalu sopan. Saya melihat Xian seperti seorang adik perempuan. Merawatnya adalah sesuatu yang harus saya lakukan. Xiao Yan berbicara dengan serius. Dia tidak menyadari bahwa Xian akan memiliki status seperti itu ketika dia berkenalan dengan Xian saat itu. Saat itu, dia benar-benar merasa gadis ini lucu dan cocok dengan seleranya. Inilah alasan mengapa dia sangat peduli padanya. Status gadis ini sedikit istimewa. Dia sangat penting bagi sukuku. Karena itu tidak banyak yang terjadi padanya.
Anda dapat dengan aman membawanya ke dataran tengah dan mengizinkannya menghubungi suku tersebut. Ini bisa dianggap sangat membantu kami. Hei King menatap Zian di sampingnya sebelum menggelengkan kepalanya dan berkata, "Oke, aku tidak akan membicarakannya denganmu seperti ini. Hei King di sini dan Hei King di sana, bahkan aku merasa kesal. Bagaimanapun, suku naga hampa kuno akan membalas kebaikanmu di masa depan. Tempat ini agak jauh dari pegunungan tulang. Pada saat itu, kalian semua hanya perlu menuju ke timur dan dapat meninggalkan wilayah binatang. Namun, Zian harus kembali bersamaku ke suku kali ini." "Kenapa?" "Aku tidak akan kembali. Tempat itu sama sekali tidak menyenangkan." Zian mengernyitkan alisnya. Dia menggelengkan kepalanya seolah itu adalah masalah besar. Tidak ada gunanya memberitahuku hal ini. Kali ini, itu adalah perintah yang dikeluarkan oleh orang-orang tua itu. Mereka bilang kamu sudah cukup bersenang-senang. Anda belum menyelesaikan warisan naga kuno. Kali ini, Anda harus menyelesaikan warisannya sebelum bisa keluar. Terlebih lagi, Anda kini telah menemukan buah asal naga Phoenix. Kamu juga harus menangani ini." Hei King merentangkan tangannya dan berkata. Wajah kecil Zian dipenuhi kepahitan dan keengganan. "Dengan kekuatanmu saat ini, kamu hanya akan menjadi bebannya jika kamu mengikuti di samping Xiao Yan. Anda mungkin akan membebani mereka sampai sesuatu yang tidak terduga terjadi suatu hari nanti. Ini bukan sesuatu yang membuatmu senang, bukan?" Hei King berkata sambil tersenyum. "Setelah kamu menyelesaikan warisan, kekuatanmu pasti akan melonjak. Pada saat itu, tidak ada yang akan menghentikan Anda untuk keluar. Anda dapat datang dan menemukan kelompok Xiao Yan dan bahkan dapat sangat membantu mereka." Zian kaget saat mendengar ini. Dia segera menundukkan kepalanya dengan putus asa dan berkata, "Baiklah, kamu menang. Aku akan kembali bersamamu." Xiao Yan melirik Hei King. Orang ini mungkin terlihat kasar tapi dia juga cukup licik. Kata-katanya telah mengenai titik lemah Zian, menyebabkan dia tidak punya pilihan selain mencapai puncaknya. Hei King sepertinya merasakan pikiran Xiao Yan. Dia membuka mulutnya dan tersenyum padanya. Setelah itu, pandangannya beralih ke Xiong San dan berkata, "Pria besar ini harus pergi juga. Beruang naga kuno." Saat itu, mereka juga merupakan suku yang berafiliasi dengan naga hampa kuno kita. "Ikuti saya kembali dan Anda akan mendapatkan banyak." "Hehe, aku akan mendengarkan perintah tetua Hei King." Xiong San mengusap kepalanya dan tertawa konyol. Dia tidak mampu membentuk perlawanan apapun di depan naga hampa kuno yang sudah dewasa. "Kalau begitu, kita harus berpisah di sini." Xiao Yan menangkupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum. "Zian, kamu harus berlatih dengan benar." Dokter peri kecil mengusap kepala Zian dan berkata sambil tersenyum. Yang terakhir hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan putus asa. Sebelum aku pergi, aku harus mengingatkanmu untuk berhati-hati terhadap aula jiwa. Saat ini, kalian semua bisa dianggap musuh bersama. Anda harus lebih berhati-hati. Jangan biarkan diri Anda jatuh ke tangan mereka." Hei King mengangguk, ragu sejenak dan tiba-tiba berkata, "Ayah saya masih di tangan mereka. Aku harus menyelamatkannya bagaimanapun caranya." Xiao Yan menjawab dengan lembut. Hei King kaget. Dia segera mengangguk pelan dan berkata, "Kalau begitu, saya tidak akan mengatakan apapun lagi. Mari kita ucapkan selamat tinggal di sini." Setelah mengatakan ini, ruang di sekitar Hei King menjadi terdistorsi. Garis retakan spasial sekali lagi muncul. "Ayo pergi." Hei King melambaikan tangannya, berbalik dan memasuki garis retakan. Xiong San mengikuti dari belakang. Zian berjalan di tempat yang buruk dan memperhatikan kelompok Xiao Yan dengan sedikit enggan. Dia mengepalkan tangan kecilnya erat-erat dan berbicara dengan serius. "Xiao Yan, aku pasti akan lebih kuat darimu saat aku keluar lagi. Pada saat itu, Anda harus mengolah pil untuk saya makan setiap hari." "Haha." Zian tertawa manis dan konyol menjelang akhir. Setelah itu, dia berhenti tinggal lebih lama lagi. Dia berbalik dan berjalan ke garis retakan spasial. "Ci!" Garis retakan mengeluarkan suara, "Ci," dan dengan cepat menghilang setelah Zian memasuki garis retakan spasial. Xiao Yan merasa sedih saat melihat tempat hilangnya kelompok Zian.
Dengan kepergian gadis kecil ini, sepertinya kegembiraan di sekitarnya akan berkurang. Ayo pergi. Kita telah menyelesaikan misi kita dengan sukses kali ini. Buah jiwa bayi ada di tangan kita. Akhirnya ada solusi untuk masalah mental guru. Setelah tertekan sejenak, Xiao Yan sekali lagi menguatkan dirinya. Dia melambaikan tangannya dan tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, dia melompat dan bergegas ke udara, berubah menjadi seberkas cahaya yang dengan cepat keluar dari wilayah binatang. Dokter peri kecil dan yang lainnya juga dengan cepat mengikuti di belakang. Keuntungan dari perjalanan ke peninggalan kuno kali ini jauh melebihi ekspektasi kelompok Xiao Yan. Mereka tidak hanya berhasil mendapatkan buah jiwa bayi tetapi mereka bahkan beruntung mendapatkan pil binatang yang sangat berharga itu. Jika benda ini dipelihara dengan baik, cepat atau lambat akan naik ke level 9 yang sebenarnya. Pada saat itu, ia akan benar-benar mampu menghidupkan kembali orang, mengubah hidup mereka, dan efek magis lainnya yang tak terbayangkan. Tentu saja, keuntungan terbesar tentu saja adalah 3 tulang rusuk yang telah dihilangkan dari kerangka Dou Sheng. Ketiga tulang rusuk itu menyembunyikan keterampilan Dou kelas Tian yang sebenarnya. Namun, Xiao Yan saat ini tidak punya waktu untuk segera menguraikannya. Semuanya hanya bisa dipelajari dengan cermat setelah mereka kembali ke pavilion bintang jatuh. Saat ini, mereka telah menyinggung suku surga setan Phoenix dan suku Pithon 9 tanah dalam yang tenang, 2 suku terbesar di wilayah binatang. Faksi ini memiliki banyak telinga dan mata di dalam wilayah binatang. Oleh karena itu, kelompok Xiao Yan tidak berani tinggal lama di tempat ini. Setelah berpisah dengan kelompok Hei King, mereka segera bergegas keluar dari wilayah binatang dengan melakukan perjalanan sepanjang malam. Dengan kecepatan perjalanan yang cepat ini, mereka sebenarnya telah meninggalkan wilayah-wilayah binatang hanya dalam 1 hari. Setelah meninggalkan wilayah binatang, Xiao Yan pertama-tama memikirkan cara untuk mengirimkan beberapa informasi ke kelompok Mu King Luan, yang masih tersisa di wilayah binatang menunggu kabar. Setelah itu, dia memimpin kelompok tersebut dan melakukan perjalanan kembali ke pavilion bintang jatuh. Sesosok tua duduk di atas batu besar di puncak gunung di belakang pavilion bintang jatuh. Sosok lelaki tua itu sedikit ilusi. Namun, ada tekanan spiritual yang besar dan kuat yang samar-samar menyebar darinya. Tidak ada orang lain di pavilion bintang jatuh ini, selain Yao Lao, yang memiliki kekuatan batin yang begitu kuat. Orang tua, diam-diam aku telah berhubungan dengan beberapa iblis tua, yang memiliki hubungan baik denganmu saat itu. Mereka telah menjawab bahwa selama kamu dapat memulihkan kekuatanmu, mereka akan menjadi pejabat tamu di pavilion bintang jatuh. Feng Zunze yang berjubah hijau tertawa dari belakang Yao Lao. Ya, jika aku dapat memulihkan kekuatan puncakku, pavilion bintang jatuh akan memiliki kekuatan yang harus ditanggapi dengan serius oleh aula jiwa. Dengan jaminan keamanan, mereka tentu akan bersedia. Yao Lao tersenyum dan tidak merasa terkejut. Feng Zunze mengangguk sedikit. Dia merenung sejenak dan berkata, sudah lama sejak kelompok Xiao Yan menuju ke wilayah binatang. Entah apakah buah bayi jiwa sudah didapat, dikabarkan cukup banyak ahli yang tertarik dengan sisa-sisanya kali ini. Anda dapat yakin. Yao Lao tersenyum tipis. Dia perlahan membuka mata tertutupnya dan melihat ke arah pintu masuk alam bintang. Sedikit riak muncul di tempat itu. Feng Zunze terkejut saat melihat kepercayaan Yao Lao yang begitu besar terhadap Xiao Yan. Segera, dia mengikuti pandangan mata orang tersebut dan melihat ke atas, hanya untuk melihat bahwa ruang di sana perlahan terbuka. Beberapa sosok familiar perlahan masuk. Dari kelihatannya, kelompok Xiao Yan lah yang kembali ke pavilion bintang jatuh dengan kelelahan. Para orang tua, selamat. Keinginanmu akan segera terpenuhi, Feng Zunze tersenyum tipis. Dia dengan lembut berbicara dengan suara iri. Kamu telah menemukan murid yang baik. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 1272 Tato Misterius. Tubuh Xiao Yan perlahan mendarat di puncak gunung belakang. Dia memandang Yao Lao, yang sedang duduk di atas batu besar dan tersenyum padanya. Sambil menangkupkan kedua tangannya, dia berkata, kami telah memenuhi harapan kami. Feng Zunze di sampingnya tanpa sadar menghela nafas berat ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan ini. Dia mengacungkan jempol ke arah Xiao Yan dan tertawa. Bagus.
Apa kamu baik-baik saja? Yao Lao bertanya sambil tersenyum. Ini bisa diringkas sebagai sesuatu yang penuh kejutan tetapi tidak berbahaya. Xiao Yan merentangkan tangannya dan merangkum masalahnya di dalam sisa-sisanya. Ini adalah aula jiwa lagi, Yao Lao sedikit mengangguk. Rasa dingin muncul di matanya. Xiao Yan tersenyum. Dia menjentikkan jarinya dan sebuah kotak kayu muncul di tangannya. Setelah itu, kotak kayu itu digantung di langit sebelum mendarat dengan lembut di depan Yao Lao. Ini terbuka secara otomatis. Cahaya keemasan memancar darinya sebelum menampakkan bayi itu seperti buah emas di dalam kotak. Ini memang buah jiwa bayi. Selain itu, ini adalah buah jiwa bayi kelas emas kualitas terbaik. Meski dengan ketenangan Yao Lao, tanpa sadar matanya menunjukkan kegembiraan saat melihat buah emas ini. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Buah jiwa bayi memiliki dua tingkatan. Itu adalah buah jiwa bayi tingkat perak dan buah jiwa bayi tingkat emas. Yang pertama memiliki kualitas yang lebih rendah sedangkan yang kedua memiliki efek obat yang lebih kuat. Buah jiwa bayi yang ditemukan Xiao Yan di dalam hutan kuno adalah jenis yang terakhir. Dengan buah bayi jiwa kelas emas ini, kemungkinan besar semua esensi aura spiritual yang telah Anda keluarkan akan terisi kembali sepenuhnya. Feng Zunze mengelus jenggotnya dan tertawa. Guru, Anda harus mengikuti retret hari ini dan mencoba mengisi kembali esensi aura spiritual Anda secepat mungkin. Dengan begitu, kita bisa mulai memurnikan tubuh, kata Xiao Yan. Yao Lao sedikit mengangguk. Matanya memandang ke arah Xiao Yan sebelum dia berbicara dengan lembut. Anak kecil, apakah kamu merindukan ayahmu? Xiao Yan terkejut saat mendengar Yao Lao tiba-tiba membicarakan hal ini. Tak lama kemudian, dia terdiam. Dia menekan bibirnya erat-erat dan rasa bersalah yang mendalam terlihat di matanya. Xiao San adalah ayahnya. Garis keturunan yang sama mengalir di dalam tulang mereka. Yang terakhir ini sangat menyayanginya ketika dia masih muda. Bahkan saat ia berada di titik terendah dalam hidupnya, rasa cinta itu tidak berkurang apapun alasannya. Ini karena mereka adalah ayah dan anak. Dua kata sederhana itu melambangkan hubungan darah yang tidak bisa dihapus. Jika dia menghitung waktu ketika ayahnya jatuh ke tangan aula jiwa bahkan lebih lama daripada saat Yao Lao berada di sini. Ketika ayahnya ditangkap saat itu, Xiao Yan hanyalah seorang pemuda yang lembut, yang memenuhi gunung awan berkabut dengan perutnya yang dipenuhi amarah. Xiao San menaruh harapan besar pada Xiao Yan karena usianya masih muda. Dia akhirnya percaya bahwa Xiao Yan akan mengubah klan Xiao dan membiarkan klan ini, yang terus menurun, menjadi benar-benar kuat. Xiao Yan saat ini telah menjadi ahli tingkat atas yang terkenal di dataran tengah. Dengan kekuatan kelas Douzunnya, sudah cukup baginya untuk menjadi seperti eksistensi legendaris di Kekaisaran Jiama. Dari sudut pandang tertentu, sepertinya dia telah mencapai ekspektasi Xiao San terhadapnya saat itu. Sayangnya, yang terakhir tidak bisa melihat momen putranya yang melonjak. Aku akan menyelamatkan ayahku. Ini adalah janjiku kepada kakak laki-laki dan kakak laki-laki kedua. Aku tidak punya wajah untuk kembali dan menemui mereka jika aku tidak bisa menyelamatkan ayah, kata Xiao Yan lembut. Suaranya agak serak. Gunung besar yang dikenal sebagai aula jiwa ini telah menekan bahunya sejak dia masih muda. Beruntung hal itu tidak membuatnya pingsan. Sebaliknya, dia telah berkembang pesat di bawah tekanan seperti ini hingga dia mencapai tahap ini hari ini. Guru akan membantumu, meskipun harga yang harus dibayar adalah nyawa lamaku. Yao Lao dengan lembut menepuk bahu Xiao Yan dan tertawa. Jika ayahmu mengetahui bahwa anak laki-laki itu pada saat itu sudah menjadi ahli independen, kemungkinan besar dia akan sangat senang. Xiao Yan tersenyum. Dia mengedipkan matanya dan menekan perasaan sedikit masam. Dia segera bertanya. Apakah guru tahu di mana ayah dipenjara di dataran tengah? Itu tidak ada dimanapun di dataran tengah. Yao Lao menggelengkan kepalanya dan berkata. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia mengerutkan kening dan bertanya. Apa maksudmu? Saya juga tidak yakin mengapa aula jiwa sangat menghargai ayahmu. Aku hanya bisa menebak bahwa itu pasti karena batu giok kuno yang ada bersamamu. Yao Lao sedikit mengernyitkan alisnya dan berkata. Klan Gu memiliki alam Gu sementara kekuatan dan fondasi aula jiwa tidak kalah dengan klan Gu. Guru, maksudmu?
Aula jiwa juga bisa menciptakan alamnya sendiri? Xiao Yan sedikit terkejut saat berkata. Alam jiwa, Yao Lao mengangguk lembut dan menjawab dengan lembut. Namun, ahli yang menyadari alam jiwa hanya sedikit bahkan di dataran tengah. Adapun pintu masuk alam jiwa, bahkan aku tidak menyadarinya. Ayahku telah dipenjara di alam jiwa. Xiao Yan menuntut dengan suara yang dalam. Ya. Tinju di bawah lengan Xiao Yan sedikit mengencang. Jarinya dengan lembut mengusap cincin penyimpanannya. Sebuah batu giok kuno dengan aura kuno diam-diam muncul di tangannya. Giok Dewa Kuno Touche, target aula jiwa. Namun, ia tidak dapat merasakan apa gunanya benda ini setelah dimiliki selama bertahun-tahun. Selain saat dia berlatih jauh di bawah menara Akademi Jianan saat batu giok kuno ini menunjukkan aktivitas yang tidak biasa, batu itu tidak pernah muncul untuk kedua kalinya bahkan setelah bertahun-tahun. Fraksi aula jiwa sangat besar dan misterius. Berdasarkan penyelidikanku, ada rumor bahwa aula jiwa memiliki nama lain sejak lama. Yao Lao sedikit menyipitkan matanya dan berkata dengan lembut. Klan Hun. Klan Hun? Tangan yang digunakan Xiao Yan untuk memegang batu giok kuno itu bergetar. Dia berkata, mungkinkah itu diturunkan dari zaman kuno seperti klan Gu? Aku tidak terlalu yakin tentang ini, namun, pacar kecilmu itu mungkin mengetahui suatu berita. Yao Lao menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Semakin dia berhubungan dengan aula jiwa, semakin dia merasakan keanehan dari faksi-faksi yang terjalin di seluruh benua. Sun Area, Xiao Yan mengangguk sedikit. Aku hanya bisa memberitahumu sebanyak ini. Namun, tidak peduli bagaimana hubungan antara kamu dan aula jiwa nantinya, guru pada akhirnya akan berdiri di belakangmu, bahkan, jika aku harus mempertaruhkan nyawa lamaku ini. Yao Lao tersenyum tipis. Dia menepuk bahu Xiao Yan. Setelah itu, dia memegang kotak kayu itu, meletakkan tangannya di belakangnya dan perlahan berjalan menuruni gunung. Xiao Yan tersenyum sambil melihat ke belakang Yao Lao dan Feng Zunze. Dia menarik napas dalam-dalam dan memandang ke arah langit. Tekad perlahan muncul di wajahnya. Ayah, tidak peduli seberapa kuat aula jiwa, aku akan tetap menyelamatkanmu. Tunggu aku. Yao Lao memilih mundur segera setelah mendapatkan buah jiwa bayi. Hanya jika esensi aura spiritualnya terisi kembali barulah dia benar-benar mendapatkan kembali kekuatan puncaknya. Selain itu, dia bahkan mungkin memiliki potensi dan harapan untuk maju ke kelas Dou Sheng di masa depan. Setelah Yao Lao mundur, kelompok Xiao Yan pertama-tama beristirahat selama beberapa hari. Mu Qingluan dan yang lainnya buru-buru bergegas kembali ke pavilion bintang jatuh selama beberapa hari ini. Mereka menghela nafas lega ketika mendengar misinya berhasil. Setelah beristirahat selama beberapa hari dan mendapatkan kembali kekuatan puncaknya, Xiao Yan sekali lagi mengalami sakit kepala. Kali ini, sakit kepalanya disebabkan oleh racun di tubuh King Lin. Racun pengikis jantung Kaisar Pithon adalah racun yang sangat terkenal di dataran tengah. Racun jenis ini kabarnya tidak memiliki penawar. Namun, Xiao Yan juga mengatakan bahwa tidak ada racun tanpa penawarnya di dunia ini. Hanya saja penawarnya belum ditemukan. Karena itu, dia telah mengubur kepalanya di banyak buku pengobatan yang ditinggalkan Yao Lao. Dia bahkan meminjam buku racun 7 warna yang diperoleh dokter peri kecil saat itu untuk dipelajari. Meskipun racun mematikan ini membuatnya sakit kepala, untungnya surga memberi imbalan kepada mereka yang berusaha. Setelah mencari selama 4 hingga 5 hari dalam kegelapan total ini, Xiao Yan akhirnya menemukan metode untuk menghilangkan racun tersebut. Ada gua gunung yang tenang dan sejuk di belakang gunung pavilion bintang jatuh. Di tengah gua terdapat kolam kecil yang dibangun dari batu. Saat ini, air jernih sedang menggelegak di kolam. Tampaknya kolam itu sedang mendidih. Xiao Yan sesekali mengeluarkan bubuk atau cairan obat saat dia berdiri di sisi kolam. Setelah itu, dia akan menuangkannya ke dalam kolam. Air jernih di kolam berangsur-angsur berubah warna menjadi merah pucat. Baru saat itulah dia berhenti. Dia membalik tangannya dan botol giok kecil menyala dan muncul. Bagian dalam botol giok mengandung zat yang kaya seperti energi murni. Aduh! Melihat botol giok ini, binatang kecil seputih salju di dada Xiao Yan segera menjadi dewasa. Pada saat ini, ekspresi kulit pohon kecil itu sangat lamban. Bahkan bulunya menjadi pucat.
Hal itu menyebabkan seseorang merasa sakit hati saat melihatnya. Yakinlah bahwa saya akan memberikan kompensasi kepada Anda setelah ini. Xiao Yan tertawa getir. Dia mengeluarkan beberapa pil dari cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke dalam mulut binatang pil itu. Baru pada saat itulah yang terakhir pulih sedikit. Xiao Yan menghela nafas lega saat melihat ini. Dia benar-benar berusaha keras untuk membuat orang ini mendonorkan darahnya. Blub-blub. Botol giok itu miring dan cairan perak perlahan menetes ke bawah. Akhirnya, dia mendarat di kolam. Segera, suara mendesis yang memekakkan telinga keluar. Setelah cairan menetes ke dalamnya, gelombang riak energi yang sangat murni segera menyebar dari dalam kolam. King Lin, buka pakaianmu dan masuk ke kolam. Jika Anda dapat menyerap semua energi ini, energi tersebut seharusnya dapat sepenuhnya menstabilkan kekuatan Anda di kelas Douzun. Xiao Yan menyimpan botol giok itu, menoleh dan tersenyum berbicara kepada King Lin di sampingnya. King Lin awalnya terkejut saat mendengar ini. Kemerahan cerah langsung muncul di wajahnya. Aku mengerti, Xiao Yan juga tersenyum saat melihat sikap ini. Dia berbalik dan berkata, karena kebutuhan untuk terus menambahkan berbagai bubuk obat, saya khawatir saya tidak bisa pergi. Ya. Wajah King Lin memerah saat dia mengakuinya dengan suara seperti semut. Setelah itu, dia segera melepas bajunya. Dengan cipratan, dia melompat ke kolam kecil dengan gesit. Xiao Yan menoleh hanya setelah mendengar suara percikan air. Tatapannya memandang ke arah kolam, hanya untuk melihat King Lin hanya menunjukkan kepalanya di atas air. Rambut panjangnya menjadi basah dan menempel di wajahnya, menambah pesona yang memikat pada dirinya. Masuk ke kondisi latihanmu dan serap kekuatan obat di kolam. Xiao Yan berbicara dengan lembut. Rasa malu dan cemas di hati King Lin berangsur-angsur melemah saat dia mendengar suara lembut dan lembut Xiao Yan. Dia menstabilkan pikirannya saat dia menutup kedua matanya dan perlahan memasuki mode latihannya. Xiao Yan tersenyum tipis saat melihat King Lin berhasil memasuki kondisi pelatihannya. Dia baru saja akan bangun ketika matanya tiba-tiba mendarat di punggung mulus King Lin yang terlihat di atas permukaan air. Saat kabut air kolam naik, tato misterius juga samar-samar muncul di punggungnya. Tato ini terlihat seperti ular piton besar yang menancap jika diperhatikan lebih dekat. Namun, ular piton besar ini sepertinya memiliki 9 kepala. Saat Xiao Yan mengamati tato misterius itu dengan tertegun, mata ular tertutup dari salah satu kepala ular berkepala 9 tiba-tiba terbuka pada saat ini. Segera, perasaan brutal melonjak dalam hati Xiao Yan tanpa peringatan sebelumnya, menyebabkan matanya langsung berubah menjadi merah darah. Hah! Xiao Yan menjadi berhati-hati setelah kekejaman itu muncul sesaat. Tubuhnya dengan cepat ditarik ke belakang dan matanya juga dengan cepat berpaling dari tato itu. Mata Xiao Yan berangsur pulih normal setelah mengalihkan pandangannya. Dia dengan lembut menelan seteguk air liur. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Mengapa ada benda jahat di tubuh King Lin? Bab 1273 Ular Surga Kuno. Xiao Yan akhirnya menghela nafas lega karena perlahan menghilangnya perasaan brutal di hatinya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum matanya sekali lagi dengan hati-hati berbalik ke arah punggung King Lin. Namun kali ini, dia lebih berhati-hati. Dia mengunci pikirannya dan api ungu kecoklatan perlahan menyebar dari dalam tubuhnya. Tato misterius di punggung mulus King Lin di dalam kabut panas samar di kolam juga sebagian terlihat. Mata ular berkepala 9 itu kembali tertutup. Oleh karena itu, perubahan tak terduga dari sebelumnya tidak muncul lagi. Xiao Yan sedikit mengernyitkan alisnya. Dia fokus pada tato misterius itu. Tato tersebut harus berukuran cukup besar karena hanya sebagian tubuh ular berkepala 9 yang terlihat di atas permukaan air. Jelas sekali, tubuh melingkarnya masih berada di bawah air. Xiao Yan memusatkan perhatiannya pada ular misterius berkepala 9 ini. Hatinya terasa sangat kehilangan. Dia belum pernah mendengar tentang binatang ajaib dengan bentuk seperti itu di benua saat ini. Terlebih lagi, dari aura ganas yang sepertinya menyebar dari binatang ajaib ini yang menyebabkan dia tidak berdaya saat dia lengah, jelas bahwa ini bukanlah binatang ajaib biasa. Benda ini, apa sebenarnya itu? Xiao Yan mengerutkan alisnya erat-erat. Namun, dia masih bingung beberapa saat kemudian.
Bentuk aneh ini, bahkan Pithon 9 tanah dalam yang tenang tidak terlihat seperti ini, kan? Xiao Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menekan keraguannya di dalam hatinya setelah berpikir lama dengan cara yang sia-sia. Saat King Lin bangun, dia bisa bertanya padanya. Dia harus menyadari situasi sebenarnya. Pikiran ini terlintas di hati Xiao Yan dan dia juga menghentikan pikiran sia-sia ini. Dia melirik warna-warna di dalam kolam dan sekali lagi mengeluarkan botol giok kecil dari cincin penyimpanannya. Dia menuangkan cairan merah pucat dari dalam. Mencoba untuk sepenuhnya menghilangkan racun pengikis jantung dari tubuh King Lin melibatkan proses yang cukup rumit. Untungnya, Xiao Yan saat ini dianggap sebagai master alkemis sejati. Jika itu orang lain, kemungkinan besar orang itu benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk membantu King Lin menghilangkan racunnya. Meskipun Xiao Yan sangat sadar bahwa mencoba menyingkirkan racun pengikis jantung Kaisar Pithon sangatlah merepotkan dan memakan waktu, dia tidak mengira hal itu akan memakan waktu 4 hari. Xiao Yan tetap berada di dalam gua selama 4 hari ini. Jumlah bahan obat yang dibuang ke kolam berjumlah lebih dari beberapa ratus. Energi murni yang mengerikan meresap ke dalam kolam. Akhirnya kabut menjadi tebal. Meskipun waktu dan bahan obat telah sangat habis, ekspresi King Lin menjadi semakin hidup di bawah kabut energi yang meningkat. Uap hitam tipis yang tersisa di antara alis seseorang juga perlahan menghilang. Semua ini menunjukkan bahwa racun pengikis jantung Kaisar Pithon di tubuhnya dengan cepat dikeluarkan. Selama beberapa hari ini Xiao Yan telah berusaha menghilangkan racun di dalam tubuh King Lin. Xiao Yan juga memperhatikan tato misterius di punggungnya. Setelah beberapa hari mengamati, dia menemukan bahwa sepertinya ada peningkatan jumlah energi yang dicurahkan ke dalam tubuh King Lin. Tato ular berkepala 9 yang misterius juga menjadi lebih jelas. Bahkan mata ular dari 9 kepala itu perlahan terbuka sedikit. Lubang kecil mata ular inilah yang menyebabkan Xiao Yan tanpa sadar merasakan jejak kekerasan menyebar di dalam hatinya. Untungnya, kekuatan mentalnya kuat dan dia bisa mengabaikan efek tidak biasa dari ular berkepala 9 itu. Setelah mengalami perubahan tersebut, Xiao Yan semakin penasaran dengan tato misterius tersebut. Benda ini seharusnya merupakan sesuatu dari zaman kuno. Namun, kemungkinan besar benua Douki saat ini tidak lagi memiliki binatang ajaib seperti itu. Kalau tidak, Xiao Yan pasti setidaknya pernah mendengar sesuatu tentang itu. Sementara Xiao Yan penasaran, dia juga mengerti bahwa hal yang paling penting adalah menyelesaikan racun dalam tubuh King Lin terlebih dahulu. Oleh karena itu, dia menenangkan hatinya dan terus menunggu. Kekhawatiran pahit semacam ini berlanjut selama 3 hari sebelum mata King Lin, yang telah terpejam selama 7 hari, akhirnya menunjukkan beberapa aktivitas. Blub-blub. Air kolam berwarna merah samar terus mengeluarkan gelembung-gelembung air di dalam kolam. Udara panas naik dan samar-samar terlihat sosok cantik anggun. Selama 10 tahun ini, gadis kecil sebelumnya telah menjadi orang yang hidup dan memikat. Xiao Yan duduk di atas batu di samping kolam. Matanya yang tertutup pun perlahan terbuka. Dia bisa merasakan ada aktivitas tidak biasa yang muncul di dalam kolam saat ini. Apakah ini hampir selesai? Xiao Yan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Tiba-tiba dia mendengar suara percikan air yang keluar dari kolam. Segera, dia menjadi tertegun dan baru saja hendak berdiri ketika seluruh hadiah itu tiba-tiba bergetar hebat. Apa yang telah terjadi? Ekspresi Xiao Yan sedikit berubah. Dia buru-buru berdiri dan matanya berhenti pada kolam yang tertutup kabut. Aktivitas terpancar dari titik itu. Xiao Yan menyipitkan matanya. Dia menatap tajam ke kedalaman kolam. Sepertinya ada garis samar yang terlihat di kabut. Xiao Yan sedikit mengernyit saat dia merasakan perubahan yang tidak biasa ini. Douki di dalam tubuhnya beredar dengan cepat. Kabut energi yang menyebar tiba-tiba bergoyang saat Douki beredar di dalam tubuh Xiao Yan. Segera, mata aneh seukuran kepala muncul entah dari mana. 3 titik kecil membesar di dalam mata dipenuhi cahaya hijau. Akhirnya, mereka berubah menjadi 3 bunga mirip zamrud yang mengelilingi mata dan berputar cepat. 3 murid bunga ular hijau giok. Hati Xiao Yan langsung menegang setelah melihat kemunculan mata iblis itu. Tubuhnya tiba-tiba terlempar ke belakang dengan gerakan seperti refleks. Tubuh Xiao Yan baru saja ditarik kembali ketika mata iblis itu tiba-tiba meledak.
Sesosok tubuh besar bergegas keluar dari dalam kolam. Ia menerkam ke arah Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Xiao Yan segera menghirup udara dingin saat melihat sosok besar yang menerkam. Itu adalah ular besar yang memiliki 9 kepala ular ganas. Badan kepala ular berwarna merah tua. Itu seperti darah segar yang telah disimpan selama bertahun-tahun. Sekilas, aura ganas yang sulit digambarkan menyebar darinya. Ular besar itu menggelengkan 9 kepalanya yang ganas. 18 mata iblis dari kepala ular benar-benar menjadi merah darah saat ini. Terlebih lagi, hal yang paling misterius adalah bagian dalam mata berwarna merah darah ini sebenarnya sama dengan murid bunga ular 3 giok hijau yang digunakan King Lin. Xiao Yan memusatkan perhatiannya pada ular berkepala 9 yang menyerang secara eksplosif ke arahnya. Matanya bersinar. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba berteriak keras saat ular itu hendak menerkam tubuhnya. King Lin! Teriakan Xiao Yan diiringi oleh Douki. Rasanya seperti guntur meledak di dalam gua, menyebabkan gua berguncang hebat. Tubuh besar ular berkepala 9 juga bergetar karena teriakan ini. Ekspresi kesusahan tiba-tiba muncul di mata merah darahnya. Sesaat kemudian, kemerahan pada darah itu justru memudar dengan cepat. Warna hijau zamrud perlahan pulih. Ci! Mengikuti kemunculan warna hijau giok itu, tubuh besar ular berkepala 9 itu tiba-tiba meletus menjadi gelombang cahaya yang kuat. Tubuhnya juga menyusut dengan cepat. Segera, itu berubah menjadi tubuh kecil yang jatuh dari udara. Tubuh Xiao Yan bersinar saat melihat tubuh King Lin terjatuh. Dia meraih pinggang kecil King Lin. Perasaan lembut tanpa tulang itu menyebabkan jantungnya sedikit berfluktuasi. Dia buru-buru menenangkan pikirannya sebelum melihat ke arah King Lin, yang terbangun dalam keadaan tersesat, dan berkata, "Apakah kamu baik-baik saja?" King Lin, yang perlahan membuka matanya, menatap Xiao Yan, yang berada tidak jauh darinya. Dia terkejut pada awalnya. Perasaan yang terpancar dari tubuhnya menyebabkan wajahnya memerah disertai suara dentuman. Dia buru-buru melarikan diri dari tangan Xiao Yan dan bersembunyi di balik pilar batu dengan cepat. Xiao Yan tanpa sadar menggosok hidungnya ketika dia mendengar suara menyeret yang keluar dari balik pilar batu. Dia merasa sedikit malu. Baru setelah King Lin mengenakan pakaiannya barulah dia berjalan keluar dari balik pilar batu dengan wajah memerah. Xiao Yan terbatuk-batuk ketika dia melihat daun telinganya yang merah menyala. Dia buru-buru bertanya dengan ekspresi serius. Apa yang terjadi saat itu? Itu. King Lin terkejut ketika dia mendengar ini. Segera, dia menyilangkan tangan kecilnya dan berbicara dengan takut-takut. Itu adalah jiwa dari ular surga kuno. Ular surga kuno? Xiao Yan tercengang. Dia pernah mendengar tentang ular langit kuno. Dikabarkan bahwa ini adalah salah satu nenek moyang dari ular purba binatang ajaib. Ia memiliki kemampuan untuk menghancurkan dunia. Dikabarkan bahwa itu adalah binatang ajaib yang dapat dianggap setingkat dengan Phoenix langit kuno. Namun, jumlah ular surga kuno ini lebih kecil daripada Phoenix surga. Oleh karena itu, sudah punah sejak zaman dahulu. Kini tidak perlu lagi disebutkan. Itu tidak benar. Saya ingat buku-buku kuno tidak menyebutkan bahwa ular langit kuno ini memiliki 9 kepala. Ini adalah ular langit kuno yang bermutasi. Saya juga tidak tahu kenapa bisa seperti ini. Ketika saya tiba di dataran tengah saat itu, saya secara tidak sengaja memasuki pegunungan kuno dan menemukan kerangka ular surga kuno. Karena penasaran, saya akhirnya menggunakan murid bunga ular 3 giok hijau. Bagaimana mungkin aku berharap bahwa aku benar-benar akan memanggil tubuh spiritual? Wajah kecil King Lin menjadi pahit saat dia berkata. Sangat sulit untuk menjinakkan makhluk ini. Ia tidak mendengarkanku meskipun aku telah menggunakan murid bunga ular 3 giok hijau. Terkadang, hal itu akan keluar dan menimbulkan masalah. Untungnya, dengan bertambahnya kekuatanku, daya tahan benda ini juga menjadi semakin lemah. Sepertinya aku akan segera bisa mengendalikannya dengan mudah. Wajah Xiao Yan tercengang. Mengontrol ular langit kuno yang bermutasi? Benda ini, itu adalah eksistensi yang sebanding dengan Phoenix langit kuno. Jika tumbuh di masa depan, ia bahkan akan mampu melawan elit Dou Sheng. Bukankah kamu mengatakan bahwa 3 murid bunga ular hijau giok tidak bisa mengendalikan ular binatang ajaib yang memiliki garis keturunan kuno?
Jika ular langit kuno ini memiliki tubuh, saya memang tidak akan mampu mengendalikannya. Namun, orang ini hanyalah roh. Lagi pula, bukan saya yang berinisiatif untuk mengendalikannya. Sebaliknya, ia ingin menempel padaku, King Lin berbicara tanpa daya. Hanya ada dua jenis ular binatang ajaib tingkat atas yang benar-benar memiliki garis keturunan bangsawan di zaman kuno. Salah satunya adalah ular langit kuno sedangkan yang lainnya adalah piton penelan surga. 9 piton tanah dalam tenang saat ini hanyalah keturunan mereka. Surga menelan Pithon. Xiao Yan langsung mengangkat alisnya saat mendengar nama ini. Dia sepertinya ingat bahwa setelah evolusi Cailin, dia tampak seperti piton penelan surga 7 warna. Racun di tubuhmu seharusnya sudah teratasi, kan? Xiao Yan menggelengkan kepalanya, menatap King Lin dan bertanya. King Lin mengangguk. Dia sambil tersenyum berkata, saat ini, kekuatanku juga telah mencapai bintang Douzun. Jika aku menggunakan 3 murid bunga ular giok hijau, sepertinya aku akan mampu mengendalikan binatang ajaib berbentuk ular yang telah mencapai kekuatan Douzun bintang 4. Xiao Yan tanpa sadar menggelengkan kepalanya tak berdaya saat mendengar ini. 3 murid ular bunga giok hijau gadis ini terlalu menakutkan. Bahkan tanpa menyebutkan kemampuannya untuk mengendalikan bentuk ular binatang ajaib, hanya dengan lancar mengendalikan roh ular surga kuno itu sendiri di masa depan pasti akan sangat memperkuat kekuatan bertarungnya. Karena racunnya sudah teratasi, ayo pergi. Xiao Yan melambaikan tangannya. Dia membalikkan tubuhnya dan berjalan menuju pintu keluar gua. Karena masalah King Lin telah terselesaikan, seharusnya sudah waktunya untuk mulai menyempurnakan tubuh Yao Lao. Bersambung ke episode 238. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.